Sahabat alumni, siang ini kita mau ngobrol-ngobrol sama salah satu sahabat alumni kita, yaitu Lucianti. Puluhan tahun udah nggak ketemu, kira-kira apa kabarnya sih Lucianti? Sudah bersama kita, Lucy. Apa yang lu ingat waktu masih SMP? Yang gue inget ya persahabatan pertama. Waktu itu ada yang berkesan banget sih kelas 3 ya. Itu ada gue bersahabat dengan almarhum Dina, terus ada Santi, Dita, Tias. Mereka 2 orang itu yang udah almarhum. Itu yang saling berkesan. Okay. Ada nggak kisah sedih yang lu rasain waktu di SMP? So far sih enggak ya, nggak ada. Cukup happy. Cukup happy ya. Oke. Ada nggak sih kira-kira cerita lucu waktu di SMP? Cerita lucu, ya gila-gilaan aja sama sahabat-sahabat kita zaman dulu. Ya kayak pas pelajaran kosong atau kita lagi di kantin, ya gitu-gitu aja sih. Ya masih terkesan, pengen ngulang lagi kayak masa lalu ya. Oke. Apa sih cita-cita lu waktu di SMP? Cita-cita dulu sih pengennya ngelanjutin SMA terus kuliah gitu, tapi keluarga nggak ngedukung ya, jadi kita akhirnya suruh masuknya yang kejuruan yang lebih bisa langsung kerja. Kira-kira ada kejadian seru apa yang pernah lu rasain waktu SMP? Kejadian serunya ya kalau jam pulang bareng sama anak-anak, terkumpul ke rumah siapa. Kebanyakan sih dulu ke rumah gue mesnya. Karena anak-anak nggak tahu ya, betah aja di rumah sampai sore baru pulang gitu sama almarhum Gina, almarhum Tias gitu. So far juga gue masih ada foto-foto mereka. Oke, ini ada beberapa pertanyaan lagi ya. Kira-kira ada pesan-pesannya nggak untuk kita? Ya terbentuknya reuni begini ya pengennya menjaga tali silaturahmi. Ya kita jadi banyak teman ya kan, jadi banyak sahabat. Jadi ya biar tambah kompak lagi aja sih. Menurut lu sih apa tujuannya sih dari diadakannya reuni ini? Menyambung tali silaturahmi yang udah lama terputus ya. Selama ini kan kita zamannya di SMP kita saling kenal satu sama lain. Puluhan tahun kita terpisahkan, akhirnya sekarang kita disatukan lagi. Jadi bisa tahu teman-teman kita kayak gimana. Oke, terima kasih Lucy. Terima kasih. Angkat gelasmu kawan, mari kita raih. Selamat siang sahabat alumni. Sejak lulus SMP banyak dari kita yang nggak tahu kabar teman-teman kita. Siang ini gue udah bisa menemui sahabat kita, Muhammad Abdillah. Sudah bersama kita Aap atau Muhammad Abdillah. Apa yang lu ingat waktu masih SMP? Waduh, inget. 26 tahun loh nggak ketemu. Kalau inget, banyak yang diinget lah. Yang jelas, gue masuk SMP 88 itu cadangan keempat. Tapi ya sudahlah. Sempat insecure juga sih, artinya bakalan terima atau enggak. Tapi ya sudah, akhirnya alhamdulillah bisa terima sih. Itu sih kalau yang diinget. Paling inget itu ya? Jadi emang cadangan keempat lah, cadangan keempat dari kesekian. Tapi alhamdulillah, memang puji syukur akhirnya bisa diterima di 88. Ada nggak kira-kira kisah sedih yang lo rasain waktu di SMP? Sedih, aduh sedih. Yang sedih, yang jelas dipukul sama Pak Broto. Tapi sampai sekarang bukan jadi sedih itu, malah jadi semangat. Jadi buat tambah belajar lagi. Itu sih kalau dibilang sedih mah enggak. Sebenarnya membekas iya. Oke. Ada nggak cerita lucu waktu di SMP? Cerita lucu ada. Sebenarnya ada. Cuma dibilang lucu ya miris kayaknya sih, kalau dibilang lucu enggak. Miris. Karena pulang sekolah sama Dedi waktu itu pernah ya nyari ide lah buat nambah-nambah uang saku, akhirnya ngojek payung. Dan di situ bener-bener kecemplung berdua, masuk ke got, ya wassalam lah. Ngojeknya duitnya nggak dapat, pulang diomelin ya iya. Itu sih kalau dibilang lucu, miris, bukan lucu tapi miris. Tapi kenangan sih, kenangan lucu juga sih. Gitu ya kira-kira ya? Iya, betul. Oke. Kira-kira apa sih cita-cita lo waktu di SMP?
Cita-cita simpel, pengen lulus dari SMP. Kebetulan waktu itu gua itu kan masuk di Palang Merah ya, Palang Merah Remaja. Saat itu cuma cita-cita pengen ya apa bisa iyalah ngebantu orang lah dalam mungkin kecelakaan atau apa. Waktu itu cita-cita simpel, pengen jadi bagian dari krunya ambulan. Tapi itu nggak kesampaian. Emang belum rezekinya di situ mungkin. Kalau cita-cita sebenarnya banyak, cuma yang membekas ya saat itu pengen jadi kru dari salah satu rumah sakit atau ambulan. Jadi memang benar-benar bisa nolong orang. Itu sih keinginan besarnya di situ saat itu. Gitu ya kira-kira ya. Oke, nah kejadian seru apa nih yang pernah lu rasain waktu SMP? Kalau seru banyak. Yang jelas pulang sekolah bisa bareng ngumpul, bisa ketawa ketiwi. Yang diingat saat itu cuma ya belajar, pulang main, ya banyak kenangan. Kalau dibilang seru, ya seru. Karena saat itu emang lagi seneng-senengnya bikin geng lah. Lagi bikin geng. Dan akhirnya memang terbentuk lah geng gamelan itu yang legendaris katanya orang di situ. Itu aja sih kalau Itu ya, oke. Nah, dari Aap nih, ada pesan-pesan nggak? Pesan yang jelas kalau memang reuni ini terbentuk dan akhirnya berjalan, saya harap sih silaturahmi itu dimanapun kita tempat berada ya tetap bisa terjalin, apapun profesinya, siapapun kita ya kita semua sama. Kita adalah alumni SMP 88, itu sih pesannya. Oke. Kira-kira apa tujuannya nih dari diadakannya reuni ini? Tujuan yang jelas tadi kan simpel ya, silaturahmi. Dengan adanya silaturahmi jelas akan memperpanjang umur, juga memperbanyak rezeki. Itu sih kalau kata guru sih, tapi ya mudah-mudahan memang betul itu. Terima kasih ya, Aap. Oke teman-teman, sahabat alumni semua, mudah-mudahan bermanfaat untuk teman-teman semua dan bisa semakin mempererat tali silaturahmi kita. Oke, terima kasih. Apa kabarmu kawan? Siap hadapi perubahan. Di hari inilah saatnya reuni masa-masa indah. Waktu SMP yang gue inget sih dulu kalau pulang sekolah nongkrong di bawah jembatan flyover itu depan Pasar Selipi. Yang gue inget itu ya berjalan ke sekolah, menuju sekolahan itu sama-sama jalan dihankam, nggak ada pakai sepeda, jalan kaki semua, mengerucut arahnya ke sekolahan, itu Bang. Ya teman-teman kali ya, pergaulan, kita bercanda, ketawa, hahaha. Kadang gue orang yang paling suka namain orang sembarangan gitu, ngejulukin lah. Ya bercanda aja sih sebenarnya gitu. Karena momen yang paling indah itu di SMP itu ya pergaulan ke teman-teman kali lagi kita polos-polosnya gitu. Yang di SMP itu teman-temannya seru-seru, teman-temannya pintar-pintar. Gue bersyukur bisa masuk 88. Terus juga guru-gurunya ya lucu-lucu juga. Ada yang nyermin, tapi ya berkesan lah sampai sekarang. Nggak terlalu banyak kayaknya ya. Paling akhir-akhir malah justru yang diingat karena baru aktif di Pramuka, di situ lebih banyak kegiatan. Kalau tahun pertama, tahun kedua kayaknya biasa-biasa aja, nggak terlalu ada yang istimewa. Justru kelas 3, kelas 2, kelas 3 lah, itu memang ikut eskul Pramuka, jadi banyak kegiatan, banyak main sama kakak kelas, sama teman-teman satu organisasi Pramuka gitu. Apa kabarmu kawan? Lama sudah terpendam Momen paling sedih ya, kalau itu sih waktu teman sekelas aku meninggal ya. Jadi dia dulu kena sakit kuning, terus dirawat di Harapan Kita, terus kita nengok bareng-bareng, ternyata besoknya meninggal. Jadi itu momen yang shocking banget ya, kita anak SMP baru pertama kali ngalamin yang namanya kematian teman sendiri. Kalau nggak salah sih namanya Raden Erika kalau nggak salah. Kelas 1, kita dulu sekelas di 13,
kita nggak lama kok satu kelas sama dia, kayaknya nggak ada 1 semester, terus ya dia meninggal karena sakit kuning. Kisah sedih yang gue paling sedihin yaitu ya tiap pagi gue sedih banget kalau udah ditagih buku LKS sama Bu Endang. Mohon maaf Ibu ya, keadaan emang begini sekarang susah dulu mah. Iya, ada sumpah. Kelas 1 gue pernah inget, cuman gue lupa nama aslinya yang itu tadi. Gue pernah manggil namanya itu Raden gitu, perempuan. Dia meninggal gara-gara penyakit kuning kalau nggak salah. Lagi kelas 1-3. Kita lagi dia meninggal, kita dikabarin. Akhirnya di pertengahan pelajaran kita sekelas itu kesana bareng-bareng gitu. Ada, gue pernah ikut ekskul cheerleader ya, dan itu pernah lomba sampai di dunia fantasi ya, di Dufan itu mewakili SMP. Kita sudah berjuang banget, latihan sampai memar-memar, sampai pernah nggak bisa jalan 1 minggu, kaki bengkak kayak gitu. Dan itu nggak menang, juara 1. Tapi ya paling tidak kita pernah lah punya pengalaman sejauh itu. Apa kabarmu kawan? Sebenarnya sih banyak momen lucu, tapi kayaknya banyak lupa ya. Mungkin yang paling aku ingat dulu waktu kelas 3, dulu kan aku duduknya paling depan. Nah, kalau pelajaran sejarah yang itu gurunya Bu Endang, Bu Endang itu selalu marah kalau aku duduknya paling depan. Jadi dia pasti nyuruh aku pindah ke belakang. Dia bilang katanya, kamu itu rambutnya kribo Lia, jadi kamu ngalangin pemandangan saya di kelas. Iya sih, kayaknya aku badannya gede ya, kepalanya gede, rambutnya juga gede, jadinya itu ngalangin dia banget. Gue harap semua perjalanan hidup di sekolah SMP itu paling lucu semuanya ya. Semuanya lucu, nggak ada yang lucu, paling indah lah. Bisa ketawa semuanya. Kembali lagi, ada kelas 1 itu lagi lempar-lemparan kapur kalau nggak salah. Itu masih inget aja gue sampai sekarang nggak tahu. Yulia RX, sorry ya. Itu pas gue mau nyambit siapa, lihat nongol Yulia RX, kena jidat. Nah itu kenapa dari dulu sampai sekarang gue panggil dia RX gitu. Kan dulu lagi film-film Satria Baja Hitam RX. Sorry ya Lia ya. Cerita lucu ya seputar teman-teman kelas sih, dari kelas 1, kelas 2, kelas 3 itu biasanya gue duduk tuh hampir kebanyakan tuh di belakang karena biasanya tukang ngobrol. Dan itu tim-tim rusuh biasanya separuh ke belakang, dan itu bakalan jadi ceceran guru-guru biasanya yang tukang berisik itu. Jadi apa kabarmu kawan? Sebenarnya waktu SMP, aku pengen jadi polisi. Jadi waktu mau lulus SMP, waktu itu sempat ngurus daftar ke Taruna, kalau nggak salah, ke SMA Taruna. Cuma ya setelah ngurus segala administrasi, ternyata orang tua aku nggak setuju. Jadi ya sudah, aku melepaskan cita-cita mulia jadi polisi. Kalau untuk cita-cita, gue tuh nggak punya. Karena apa? Gue pikir gue orang susah, orang paling yang ya gimana lah dulu, minder tadinya ya. Minder karena kesusahan. Makanya gue bilang ya itu aja sih. Apa ya? Pengen jadi dokter sebenarnya. Mata pelajaran itu yang bagus itu cuman biologi. Semua gue kalau belajar biologi itu gue fokus banget. Dari struktur tubuh hewan apa. Cuman pas kenyataannya realnya, gue STM, gue ngeliat darah gue sendiri, gue pingsan. Akhirnya nggak jadi dah. Udah terserah Allah aja mau ngasih gue kerjaan apa aja gitu, cita-cita apa aja. Dari dulu pengen jadi pengusaha ya. Yang punya usaha sendiri, yang bisa ngerekrut banyak orang sebenarnya. Terus sekarang sedang mulai dirintis. Gue pengen jadi diplomat. Udah, itu aja. Kejadian seru, kayaknya sih waktu itu ujian Neptanas ya kalau nggak salah.
Nah, waktu itu lagi rame-ramenya inline skate atau rollerblade ya dulu kita nyebutnya. Itu dulu gue suka minjem inline skate punyanya Sari. Sari itu teman sekelas juga waktu kelas 2. Jadi dia kayaknya dulu aktif banget inline skate, terus dia ngajakin. Jadi setiap kali pulang dari sekolah, dari ujian Eptanas, kita kumpul buat main inline skate di rumahnya Sari. Itu seru banget sih, menurut aku, dari pandangan aku sebagai anak SMP ya. Yang gue anggap seru di SMP itu semuanya gue anggap seru karena gue bisa berkenal dengan kawan-kawan semua dari kelas 1-7 sampai kelas 37 dan seterusnya. Sempet ini seru juga sebenarnya. Lagi kelas 3 dibilang seru, tapi ya apa ya? Intinya gini. Lagi kita ujian, kalau guru matematika lu Bu Evi, yang pinter itu taruh di kanan, yang kurang pinter taruh di kiri, maaf. Nah kebetulan temen sebangku gue ya begitu, padahal gue nggak pinter, sama-sama nggak pinter, tapi gue ditaruh di kanan gitu. Gue sempet mau pindah bangku, jadi ulangan kalau gue lihat di sebelah gue cuman berapa baris kelar, 1 soal 2 soal. Lah kalau gue sampai kayak koran. Akhirnya jelek mulu dah tuh kayak matematika tuh. Kejadian seru ya pernah ikut ekskul itulah. Gue dari anak manja yang nggak bisa apa-apa, gue ikut ekskul silat yang harus nyeker, harus nggak mandi berapa hari di Cibubur, harus naik tronton, terus juga di cheerleader juga ikut latihan kayak gitu yang memang menguras energi banget, fisik kayak gitulah. Itu seru banget sih menurut gue. Cerita seru, ya itu tadi kembali kelas berapa ya? Itu kalau tiap, makanya bukan seru sih, mungkin sebenarnya biasa aja. Cuman buat aku masih keinget ya sampai sekarang. Itu tiap, karena termasuk anak yang baik dia, ibaratnya nggak neko-neko gitu. Ya pulang sekolah terus nanti belajar bareng nih sama Lucy, sama Sumiati, sama Rohita, terus udah pulang sekolah. Nanti kalau kelas 3 itu eskul, kumpul sama teman-teman, gitu aja. Apa kabarmu kawan? Siap hadapi perubahan. Kalau menurut aku sih kita ini aja ya, jaga silaturahmi aja. Pokoknya kita jaga hubungan baik dengan teman-teman SMP kita. Siapa tahu di masa depan kita bisa apa ya? Mungkin teman kita butuh bantuan kita, atau kita yang butuh bantuan dari teman-teman kita. Jadi kita lebih enak lah hubungannya. Kalau menurut aku sih kayak gitu. Jadi kita selalu tetap guyup rukun kalau kata orang Jawa. Buat kedepannya, saya pernah kembali lagi, pernah baca buku masalah energi ya, yang dibilang ilmu energi. Kita nyebarin energi positif, hasilnya akan positif. Begitu juga sebaliknya, kalau kita nyebarin energi negatif, hasilnya akan negatif. Jadi usahakanlah gitu. Demi grup kita, kelompok kita, jangan kita anggap kelompok kalau bisa, atau grup atau apa, kita anggap kita semua keluarga, saling bantu, saling tolong, ya seperti itulah. Pesan-pesannya ya mudah-mudahan silaturahmi bisa tetap dijaga. Kita kenal dari masih putih biru, belum apa-apa, belum siapa-siapa. Mudah-mudahan sekarang kita ketemu ini dijadikan ajang untuk silaturahmi, kemudian saling menolong di masa sulit seperti ini, saling membantu. Nggak usah mandang lah lu siapa, lu sudah menjadi apa. Kalau bisa kita sama-sama semua, dan persaudaraan di 88 ini bisa, mudah-mudahan bisa lanjut ke acara-acara selanjutnya lebih bermanfaat. Untuk pesan aneh sih cuma satu, Bang. Pererat tali silaturahmi yang telah putus selama 26 tahun ini, mudah-mudahan dengan adanya ini kita semua bisa bersatu kembali, mempererat tali persaudaraan kita. Mudah-mudahan dengan adanya kita berkumpulnya kembali lewat forum atau grup ini bisa menjalin kembali silaturahim yang udah lama terputus, atau mungkin
makin mempererat kembali silaturahimnya, bisa saling membantu satu sama lain, bisa saling mengayomi, bisa saling merangkul. Jadi cita-cita semua teman-teman bisa tercapai dengan adanya forum atau grup alumni ini. Masa itu kita pernah berjuang, angkat gelas. Ada paling berkesan itu selama di SMP ada 3 orang. Yang pertama itu adalah Bu Endang. Siapa sih yang nggak punya kesan sama Bu Endang ya nggak? Bu Endang ini orangnya tahu sendiri, suka ngomel gitu ya. Terus setiap kali masuk kelas kita semua disuruh bersih-bersih, hapus papan tulis, buang sampah dari laci. Nah, itu penuh kenangan dengan Bu Endang. Walaupun galak tapi Bu Endang itu selalu baik sama aku. Yang kedua itu adalah Pak Broto. Pak Broto ini guru matematik yang kesannya galak ya. Apalagi itu horor banget matematik. Tapi Pak Broto tuh juga sebenarnya sayang loh sama kita, meskipun tuh tongkat nenek naga runting itu selalu ikonik dengan Pak Broto, dan itu kalau kamu nakal pasti kena sabet deh. Yang ketiga itu adalah Pak Hanafi. Pak Hanafi guru fisika ini juga horor banget kan. Dulu waktu kelas 3 kebetulan Pak Hanafi wali kelas. Dia ini kalau misalnya kita ini salah, punya hobi coret-coret muka. Kebayang nggak kalau misalnya kita ini salah, terus satu kelas nyoratin muka lo semua? Sakit ya di batin ya, tapi kayaknya lucu gitu kalau misalnya pulang muka kita penuh dengan coretan silang-silang dari teman sekelas kita. Itu doang sih yang berkesan banget. Semua guru punya kesan masing-masing, tapi yang paling aku ingat-ingat dalam hati paling berkesan itu 3 orang itu. Kalau untuk guru yang paling berkesan buat Ani, guru olahraga. Karena di saat olahraga itu, hal momen paling indah gue bisa keropsol keluar dari kelas yang suntuk. Kalau guru, ya paling mungkin yang akan selalu diingat sama teman-teman SMP ya Bu Endang ya. Ya, dengan karakter beliau, terus cara beliau mengajar, pokoknya secara fisik, secara kata-kata juga pasti teman-teman pasti akan hafal semua gitu, gimana dia pakai sapu tangan, terus setiap masuk itu apa aja kata-kata yang diungkapkan gitu, pasti teman-teman semua ingat. Terus Pak Herli, beliau guru matematika tapi nggak galak gitu ibaratnya. Terus cara ngajarnya juga enak. Terus siapa lagi ya? Udah sih kayaknya. Pak Broto itu orangnya kan galak, dan mata pelajarannya itu sebenarnya gue nggak nguasain ya, matematika, dan hukumannya itu yang mana tahan. Kalau nggak bisa jawab itu, kita tuh suka diketekin gitu. Diketekin, terus nanti suruh duduk di lantai, suruh megang dengkul, terus dia nanti nyanyi kayak lagu Jawa gitu, suku-suku Batok kayak gitu, kita suruh ngikutin. Itu inget banget gue sampai sekarang. Terus Pak Hanafi, guru fisika, beliau itu kan memang disiplin gitu ya, terus memang kadang suka nggak terlalu sering bercanda gitu ya kalau ngajar, tapi so far sih gue seneng gitu karena penyajiannya, biarpun gue nggak suka pelajarannya, penyajiannya tuh bisa runut gitu. Itu membuat gue jadi semangat belajar sebenarnya, biarpun akhirnya gue nggak bisa. Terus Pak Heli itu gue pernah ikut, dia tuh sangat pengen kita tuh punya keahlian lain selain di akademis. Dia pernah ngajak gue sama Afri, sama gue lupa satu lagi siapa itu, ikut dia di kegiatan sulap, dan gue pernah rekaman suara kayak bikin lagu gitu di belakang pengadilan negeri, dan kita tuh sering diajak sama dia untuk dampingin dia sulap di acara-acara, dan itu kita kayak dikasih uang transport kayak gitulah. Pokoknya keren banget lah guru-guru 88.